Di setiap kita bangun pagi sampai kita tidur malam, kita selalu diberkati Tuhan. Kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami Tuhan, dari kami bangun pagi sampai kami tidur malam. Tuhan, kami juga berterima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat terus memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan telinga, hati, dan mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Kudengar. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat ya. Nah, pada hari ini, minggu ini kita akan belajar tentang talenta. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang membacanya, mendengarnya, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan membaca satu perikop dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Alkitabnya sudah disiapin semua kan? Ya, bagus. Matius 25 ayat 14 sampai ke 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu
lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaanmu, Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu yang hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan pergilah dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang membacanya, mendengarnya, pun juga dalam yang melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, adik-adik, dalam bacaan tadi ada 4 orang yang menjadi tokoh utama. Yang pertama adalah Tuan, kemudian yang kedua adalah 3 hamba. Yang seperti kita tahu, Tuan, ada seorang Tuan ini memanggil 3 orang hambanya. Yang pertama, seorang hambanya diberikan 5 talenta. Yang kedua, 2 talenta. Terus hambanya yang terakhir diberikan 1 talenta. Nah, kemudian tuannya ini bepergian ke luar negeri. Itu ya, diceritakan tuannya ini pergi ke luar negeri, dan kemudian ia mempercayakan talenta itu kepada hamba-hambanya. Hamba yang pertama yang diberi 5 talenta, ia mengembangkan talenta itu. Kemudian dia memperoleh laba 5 talenta. Lalu hamba yang kedua juga sama, ia diberi 2 talenta, kemudian dikembangkan oleh orang yang kedua itu. Kemudian ia juga memperoleh laba 2 talenta. Sedangkan bagaimana dengan orang yang ketiga? Nah, hamba yang ketiga ini cukup unik, karena hamba yang ketiga ini berbeda dengan 2 orang temannya. Ia hanya diberi 1 talenta. Kemudian hingga ia akhirnya mengubur talenta itu di dalam tanah. Kemudian ia menggalinya, dan kemudian ketika tuannya kembali, ia memberikannya cuma 1 talenta. Ia tidak mengembangkan talenta itu. Lalu bagaimana respon tuannya kepada hamba-hambanya itu? Tentu saja kepada hambanya yang pertama dan hambanya yang kedua yang sudah mengembangkan talenta mereka, tuannya sangat senang. Bahkan tuannya itu memanggil hambanya itu adalah seorang hamba yang baik dan yang setia.
Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu bagaimana dengan hamba yang ketiga? Apakah tuannya berkenan dengan apa yang dilakukan hamba yang ketiga itu? Ternyata tidak ya adik-adik. Hambanya yang ketiga menyebut tuannya sebagai manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Nah, kemudian sang tuannya itu ternyata sangat marah. Maka ia memanggil, "Hai kamu hamba yang jahat dan yang malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Nah, dalam cerita tersebut, adik-adik tahu kan siapa yang dimaksud tuannya itu? Ya, Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Sedangkan siapa hamba-hambanya? Hamba-hambanya itu adalah kita semua. Lalu, apa yang dimaksud talenta? Talenta itu bukan sekedar uang, tapi talenta itu adalah berkat karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Misalkan, adik-adik diberi kemampuan untuk bernyanyi, adik-adik diberi kemampuan untuk menggambar, adik-adik diberi kemampuan untuk bermain musik dengan baik. Nah, ketika Tuhan sudah memberikan talenta itu kepada kita, artinya bahwa Tuhan sudah mempercayakan sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Oleh karena itu, yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita mau mengembangkan talenta kita? Atau kita seperti orang yang ketiga? Kita diberikan talenta oleh Tuhan, kemudian kita justru menyimpannya. Kita tidak mau mengembangkannya. Misalkan, adik-adik punya kemampuan bermain musik. Ya, adik-adik senang musik. Kemudian, adik-adik tidak ingin belajar untuk bermain musik. Yes, aku cuma cukup ini aja deh, lihat kakak-kakaknya aja. Nah, apakah seperti itu yang diinginkan Tuhan? Mungkin Tuhan menginginkan lebih ya, seperti yang dikerjakan oleh hamba yang mempunyai 5 dan 2 talenta itu. Adik-adik, ketika kita mempunyai karunia yang diberikan oleh Tuhan, kita harus mengembangkannya dengan baik. Dan Tuhan ingin kita untuk melayani Tuhan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, misalkan adik-adik berpikir, "Kak, aku punya talenta apa sih? Kayaknya aku nggak punya talenta apa-apa nih." Nah, adik-adik jangan khawatir. Tuhan itu pasti menciptakan kita bermacam-macam. Tiap orang pasti mempunyai talentanya sendiri-sendiri. Tiap orang pasti mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Kalau adik-adik mungkin sekarang merasa, "Kak, aku udah bisa apa-apa ini, Kak." Nah, ada satu contoh seorang anak remaja. Ia hanya bisa melayani di dalam persekutuan. Ia melipat tikar, gitu ya. Tiap hari dia hanya melipat tikar. Dia juga merasa dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia tidak bisa bermain musik. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang seperti kakak-kakaknya yang lain. Kemudian ketika ia melakukan itu dengan sukacita, dengan sepenuh hati, hanya melipat tikar gitu ya. Kemudian ia merasakan bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawabku yang Tuhan percayakan kepada aku, sehingga aku melakukannya dengan sukacita. Nah,
Ternyata anak itu tumbuh dan malah ia sekarang menjadi pendeta, salah satu pendeta GKI di Surabaya. Makanya itu adik-adik, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti memberikan talenta-talenta kepada adik-adik. Mungkin saat ini adik-adik belum tahu, belum yakin aku punya talenta apa. Tetapi jika adik-adik ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sukacita, pasti Tuhan akan menambahkan itu kepada adik-adik. Adik-adik minta hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan. Apa yang bisa aku berbuat untuk melayani Tuhan? Dan sekecil-kecil apapun, itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Asal kita melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati, untuk melayani sesama. Yang terpenting, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang mempunyai talenta, apapun itu, adik-adik bisa kirim berupa foto atau video ke grup Komisi Anak GKI Sepanjang. Adik-adik dapat meminta bantuan papa mama, orang tua, atau kakaknya mungkin untuk dapat mengirimkan videonya itu atau foto. Kemudian 3 orang pertama yang mengirimkan foto, video, atau talenta-talenta yang adik-adik miliki akan mendapat hadiah yang menarik dari Kak Fajar. Gimana? Siap? Yang terpenting bukan hanya menunjukkan adik-adik punya talenta apa, tapi adik-adik dapat mengembangkan talenta itu, terutama adik-adik punya keinginan untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh mengerti akan apa arti kami untuk mengembangkan talenta kami. Biarlah kami boleh mengembangkan talenta kami ini dengan baik ya Tuhan. Jikalau saat ini kami belum mengerti, belum tahu talenta apa yang kami miliki, biarlah kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami boleh melakukan hal sekecil apapun ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh melakukannya sukacita kita karena itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami boleh terus untuk mengembangkan segala hal yang kami miliki, segala hal yang kami punya ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama Tuhan, Aku Bisa. Sambil semangat, sukacita, dan ikutin gerakan kakak ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji nama-Mu dan juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat mengembangkan dan juga bersyukur atas talenta yang telah Engkau berikan. Karena dengan bersama-Mu Tuhan kami bisa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, dadah.